Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oza Karisma dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Medan, kelas PKUE 2019. Di video ini saya akan membahas tentang perubahan fisiologis tubuh ketika berolahraga. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Let's go. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang fisiologis olahraga dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada fisiologis tubuh ketika berolahraga, yang mencakup perubahan pada sistem respirasi, perubahan pada sistem kardiovaskular, dan perubahan pada sistem metabolisme tubuh. Baiklah, yang pertama tentang fisiologis olahraga. Fisiologis olahraga merupakan cabang ilmu fisiologi yang mempelajari perubahan fisiologis di tubuh pada saat sedang berolahraga. Dengan mengetahui perubahan yang terjadi di tubuh, seseorang dapat merancang suatu program latihan olahraga untuk mendapatkan perubahan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, tanggapan terhadap latihan memiliki dua aspek analog dengan merespon tubuh terhadap lingkungan. Salah satunya adalah respon jangka pendek, yaitu serangan tunggal setelah sesekali olahraga ataupun dapat disebut latihan akut. Aspek kedua adalah respon jangka panjang, yaitu setelah olahraga teratur yang mempermudah latihan berikutnya serta meningkatkan kinerjanya. Perubahan-perubahan fisiologis pada tubuh. Yang pertama, perubahan sistem respirasi. Latihan fisik akan memengaruhi konsumsi oksigen dan memproduksi karbon dioksida. Kadar oksigen dalam jumlah yang besar akan terdifusi dari alveoli ke dalam darah vena kembali ke paru-paru. Sebaliknya, kadar karbon dioksida yang sama banyak masuk dari darah ke dalam alveol. Perubahan sistem respirasi ada 4. Yang pertama, ventilasi maksimal, kenaikan setelah melakukan kegiatan olahraga. Yang kedua, efisiensi ventilasi. Yang ketiga, beberapa volume paru-paru pada orang yang terlatih pada waktu istirahat lebih besar, kecuali volume tidal. Yang keempat, atlet mempunyai kapasitas difusi yang lebih besar. Selanjutnya, perubahan yang kedua yaitu perubahan pada sistem kardiovaskular. Memahami dasar anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular, seseorang dapat melihat secara khusus bagaimana sistem ini merespon terhadap peningkatan tuntunan tubuh sewaktu latihan. Selama latihan, peningkatan oksigen di otot makin aktif meningkat, lebih banyak nutrisi digunakan, dan proses metabolisme dipercepat serta menghasilkan sistem metabolisme. Jadi, untuk memberikan lebih banyak nutrisi dan tubuh meninggalkan sisa metabolisme, sistem kardiovaskular harus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan sistem muskuloskeletal selama latihan. Jika semakin sering seseorang berolahraga, maka kardio outputnya juga semakin meningkat dan volume jantungnya akan semakin besar, sehingga sistem kardiovaskular mampu menyimpan oksigen menjadi lebih banyak dan peredarannya juga akan semakin lancar. Selanjutnya, perubahan yang ketiga yaitu perubahan pada sistem metabolisme. Sumber langsung untuk kontraksi otot diisi kembali oleh proses fosilisasi oksidatif yang membutuhkan O2 atau oksigen. Ketika kebutuhan energi melebihi batas metabolisme anaerobik akan suplemen sistem pasokan energi selama latihan. Selama ledakan pendek, kegiatan intens seperti 100 menit atau powerlifting, hampir semua energi berasal dari ATP dan kreatinin fosfat. Sewaktu latihan berlangsung, peningkatan penyimpanan untuk kreatinin fosfat serta glikogen berlangsung. Aktivitas kreatin kinase meningkat karena adanya peningkatan jumlah serta ukuran mitokondria. Dengan demikian, ada kumulasi asam laktat yang rendah dan penurunan pH sehingga menurunkan kelelahan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, semakin banyak aktivitas olahraga yang dilakukan maka akan menyebabkan meningkatkan kebutuhan oksigen. Akibatnya, lebih banyak karbon dioksida memasuki darah, meningkatkan kadar karbon dioksida dan ion hidrogen dalam darah. Hal ini akan dirasakan oleh kemoreseptor yang sebaliknya merangsang pusat inspirasi, di mana terjadi peningkatan dan kedalaman pernapasan. Yang kedua, jika semakin sering seorang berolahraga, maka kardio outputnya juga semakin meningkat dan volume jantungnya akan semakin besar, sehingga sistem kardiovaskular mampu menyimpan oksigen menjadi lebih banyak dan peredarannya juga akan semakin lancar. Yang ketiga, kebutuhan
Ketika kebutuhan energi melebihi batas metabolisme anaerobik akan suplemen sistem pasokan energi selama latihan. Baiklah, demikianlah materi yang saya berikan untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.